Di suatu siang yang cerah, di apotek Mika Farma, terdapat seorang pasien yang ingin menebus resep dari dokter. Pasien tersebut baru saja dinyatakan mengidap asma kronik dan diresepkan inhaler salbutamol dan inhaler budesonide. Selamat siang Ibu, selamat datang di apotek Mika Farma. Perkenalkan, saya Diah Kusuma selaku asisten apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, tadi saya baru dari dokter. Terus dokternya bilang saya menderita asma kronik. Lalu saya diberikan resep ini, disuruh menebus di tempat ini. Bagaimana Bu? Baik, dengan Ibu siapa? Nama saya Mei, Baik Ibu, untuk konsultasi masalah resep bisa langsung dikonsultasikan dengan apoteker di apotek ini. Mari saya antarkan ke ruangan konsultasi. Baik Bu, permisi. Selamat siang Bu, selamat datang di apotek Mika Farma. Perkenalkan, saya Dandi selaku apoteker di apotek ini. Silakan duduk dulu Bu. Terima kasih. Ini kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa nggih? Saya Mei. Saya kesini karena tadi saya sempat ke dokter, lalu dokternya memberikan saya resep ini. Sebelumnya saya dibilang menderita asma kronik Nggih Bu, saya lihat dulu resepnya nggih Bu. Resepnya atas nama Ibu Mei, usia 26 tahun. Berarti obat ini untuk Ibu sendiri ya? Ya Pak, untuk saya sendiri. Oh nggih, kalau begitu saya ambilkan dulu obatnya Bu nggih. Mohon tunggu sebentar nggih Bu. Baik Pak. Makasih Bu sudah mau menunggu nggih Bu. Jadi Ibu mendapatkan 2 obat inhaler nih. Inhaler yang pertama, inhaler salbutamol, dan inhaler yang kedua, inhaler budesonide. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan obat inhaler nih Bu? Belum Pak, kebetulan saya belum pernah menggunakan obat ini. Oh nggih Bu, apakah saya bisa minta waktu sebentar nih Bu untuk saya dapat menginformasikan terkait penggunaan obat inhalernya Bu? Baik Pak, untuk cara penggunaannya bagaimana nggih? Nggih, jadi begini nih Bu, Ibu mendapatkan 2 obat inhaler. Nah, yang berwarna biru ini disebut Ventolin inhaler Bu. Nah, inhaler ini mengandung salbutamol, di mana fungsinya ini untuk membantu melegakan jalan napas Ibu. Nih, terus yang kedua ada inhaler yang berwarna merah ini disebut Budecort inhaler yang isinya mengandung budesonide. Nah, ini membantu mengatasi peradangan jalan napas Ibu. Nih, nah sebelum menggunakan obat inhaler terlebih dahulu Ibu cuci tangan dulu nih. Nah, setelah itu baru bisa menggunakan. Nah, cara menggunakannya seperti begini Ibu. Ibu jari itu berada di bawah, kemudian jari telunjuknya ada di atas. Nih, sebelum digunakan terlebih dahulu dikocok selama 5 detik. Nih. Lalu dibuka tutupnya, kemudian disemprot sekali untuk mengecek apakah ada isinya atau bisa disemprotkan. Nih. Setelah itu posisikan kepala Ibu menghadap ke atas. Nih. Lalu masukkan obat inhaler ini ke dalam mulut Ibu. Nih, lalu semprot sesuai dengan yang tertera pada resep. Nih, untuk inhaler salbutamol itu disemprot 2 kali dan budesonide disemprot sekali saja. Nih Bu, saat menyemprot itu bersamaan dengan saat Ibu menghirup napas nih. Disemprot kemudian ditahan selama 5 detik. Nih, lalu Ibu bisa bernapas kembali seperti biasa. Nah, setelah itu jangan lupa untuk ditutup kembali inhalernya. Nih, penggunaannya untuk obat inhaler ini 3 kali sehari ya Bu. Pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Diusahakan saat perut Ibu kosong atau 1 jam setelah makan ya Bu. Untuk penggunaan obat inhalernya ini tidak boleh dilakukan secara bersamaan ya Bu. Harus diberi jeda pemberiannya 15-20 menit. Nih, penggunaan inhaler yang salbutamol terlebih dahulu nih Bu, baru penggunaan yang budesonide. Nih, setelah menggunakan obat inhaler ini, Ibu harus berkumur dengan menggunakan air nih Bu. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya katakan? Sudah sepertinya Pak. Ibu,
Kalau Ibu berkenan, apakah Ibu bersedia untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan untuk menghindari informasi yang terlewat nih Bu? Bisa. Sebelum memegang alatnya, saya terlebih dahulu mencuci tangan hingga bersih. Lalu setelah itu, saya memegang alatnya seperti ini, di mana jari telunjuk saya di atas dan ibu jari saya di bawah. Lalu sebelum digunakan alatnya, saya mengocok alatnya itu sekitar 5 detik terlebih dahulu. Setelah itu saya membuka tutupnya, lalu saya bisa mencoba untuk menyemprotkan alatnya sekali untuk mengetahui ada isinya dan alatnya tidak tersumbat. Lalu saya masukkan obatnya ke dalam mulut dengan posisi kepala menghadap ke atas. Kemudian obatnya saya semprot sesuai dengan obat yang akan saya gunakan. Untuk obat inhaler salbutamol saya semprotkan 2 kali. Untuk alat yang budesonidnya saya semprotkan sekali. Lalu ditahan sekitar 5 detik dan saya bisa bernafas kembali dengan normal. Kemudian untuk alatnya saya tutup lagi dan saya simpan. Untuk penggunaannya itu di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Lebih baiknya lagi pada saat perut saya kosong atau pada saat 1 jam setelah makan. Kedua obatnya ini tidak boleh digunakan bersamaan, lebih baik digunakan yang salbutamol terlebih dahulu, lalu diberikan jeda sekitar 15 hingga 20 menit, baru saya menggunakan lagi yang budesonid. Kemudian setelah memakai obatnya, saya harus berkumur menggunakan air. Oh nggih, sudah benar nih Bu. Saya ingin menyampaikan bahwa penggunaan obat inhaler ini dapat menyebabkan pertumbuhan jamur pada mulut Ibu. Maka dari itu, saya tadi menyarankan setelah menggunakan obat inhaler ini untuk segera berkumur menggunakan air nih Bu. Baik Pak, saya ingin untuk berkumur. Terima kasih untuk informasinya nggih Pak ya. Untuk penyimpanan obat inhalernya itu bisa di suhu ruang. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan sinar cahaya matahari langsung. Nih Bu, apakah ada yang masih belum dimengerti Bu? Sudah sepertinya Pak. Terima kasih untuk informasinya nggih Pak ya. Sama-sama Bu. Semoga sehat selalu nih Bu. Semoga cepat sembuh. Obatnya bisa dibayar ke teman saya yang tadi nih Bu. Terima kasih. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Permisi Mbak. Baik Ibu Mei mendapatkan 2 obat yang terdiri atas inhaler salbutamol dan inhaler budesonid. Untuk total harganya adalah 250.000. Oh iya, ini uangnya nggih. Baik, saya terima uangnya. Terima kasih Bu. Iya.